Halo Sahih Beauty, pernah mendengar nama Peter Evans-New? Dia adalah orang pertama yang menerima hukuman mati di Broward County, Amerika Serikat sejak undang-undangnya disahkan. Cerita ini dirangkum dari banyak sumber. Peter Evans-New memproklamirkan dirinya sebagai pelacur pria. Dia lulusan sekolah menengah Flanagan, Florida, Amerika Serikat. Di masa kecilnya bisa dibilang dia menyaksikan dan mengalami banyak hal yang traumatis. Saudara perempuan Peter dibunuh ketika dia berusia 8 tahun, dan saat remaja, dia dilecehkan secara seksual oleh ayah tirinya. Tahun 2007, Peter dan mantan kekasihnya, Farrah Willis, pernah tinggal bersama selama 7 bulan ketika mereka bekerja bersama di T-Bone Steakhouse yang populer di Haines City. Farrah mengatakan Peter baik kepada semua rekan kerja, termasuk kepada rekan kerja yang gay. Dia sama sekali bukan seseorang yang anti-gay, dia benar-benar pria baik. Seseorang yang tulus, yang suka berpesta sedikit, ucap Farrah. Namun kenyataannya Peter memiliki sejarah kriminal yang banyak. Di seluruh negara bagian, catatan kriminalnya menunjukkan Peter telah ditahan lebih dari selusin kali sejak 2003. Dia telah dihukum karena pencurian kendaraan, perampokan, pencurian besar, dan terlibat dalam penipuan cek kosong, kepemilikan marijuana, kepemilikan alat untuk penggunaan obat terlarang, dan melawan aparat berwenang. Peter juga mengandalkan sekitar 8 nama alias berbeda, termasuk nama Peter Evans-New menurut Lembaga Pemasyarakatan Negara Amerika Serikat. Sejarah kriminalnya membebani hubungannya dengan ibunya. Dari Peter Evans-New, cerita kita akan lompat kepada sepasang kekasih gay yang telah bersama selama 30 tahun, yaitu Kevin McPowell berusia 47 tahun dan Steve Adams berusia 52 tahun. Mereka bertemu di pawai gay pride di Cleveland ketika Kevin berusia 18 tahun. Pasangan gay ini tinggal bersama di Florida Selatan selama beberapa tahun, memiliki rumah di Hollywood dan kemudian pindah ke Wilton Manors. Steve adalah perawat terdaftar di Jackson Health System, dan Kevin adalah dekorator interior di banyak departemen store. 3 orang yang disebut pada awal cerita ini yaitu Peter dan pasangan gay Steve dan Kevin terhubung pada satu garis cerita dan peristiwa. Steve dan Kevin melihat iklan yang berbau seksual yang diposting oleh Peter menawarkan dirinya di Craigslist atau situs iklan baris yang mengiklankan pekerjaan, rumah, iklan pribadi, barang dagangan, layanan, komunitas, konser musik, resume, dan forum diskusi. Dan kemudian pasangan itu mengundang Peter untuk datang ke rumah mereka. Tanpa firasat dan kecurigaan apapun, mereka membukakan pintu untuk Peter. Dan Peter mulai tinggal beberapa minggu bersama Steve dan Kevin pada akhir 2010. Setelah mendapatkan kepercayaan dari mereka, dia lalu kemudian membunuh mereka, mencuri uang, kartu kredit, dan mobil mereka, pergi berbelanja dan melarikan diri ke Florida Utara. Peter muncul di rumah ibunya, Jen Evans-New, di Florida Pusat dengan mengendarai mobil bagus yang diakuinya itu pemberian teman. Dia mengatakan kepada ibunya telah melakukan sesuatu dan dia perlu menyingkir dulu selama 6 bulan ke depan. Dan setelah itu semua akan baik-baik saja. Begitu ucapnya kepada sang ibu. Kecurigaan semakin menguat karena sang ibu tahu Peter tidak memiliki izin untuk mengemudi. 2 hari kemudian dia meminta ibunya untuk membantunya membuang mobil itu. Lalu ibunya dengan rasa penasaran menanyakan, kenapa harus dibuang? Apakah mobil itu sebetulnya mobil hasil curian? Lalu Peter menjawab, iya, itu mobil curian. Saya telah berbohong. Lalu ibunya mengatakan kepadanya bahwa dia memperalat ibunya untuk apapun yang telah Peter lakukan. Dia hanya tertawa dan berkata kepada ibunya, jangan khawatir tentang itu. Minggu pagi 26 Desember 2010, polisi memasuki rumah pasangan itu atas permintaan saudara perempuan Steve yang semakin khawatir ketika saudara laki-lakinya tidak hadir di pertemuan keluarga dan karena Kevin belum sepenuhnya pulih dari transplantasi organ ganda untuk menyembuhkan diabetesnya 6 bulan lalu. Saat polisi mendobrak masuk, mereka menemukan mayat Steve dan Kevin dibungkus selimut. Menurut dokumen pengadilan, kedua korban mengalami luka di kepala dan telah ditembak beberapa kali. Steve diperkirakan tewas ketika mencoba menghentikan pembunuhan Kevin, rekannya selama hampir 30 tahun, ditembak 8 kali. Insting seorang ibu ada sesuatu yang salah dengan Peter anaknya semakin menguat karena Peter sering memeriksa komputernya. Ibunya diam-diam mengintip komputernya dan sangat terkejut dengan apa yang dilihatnya.
Jane Avenue berkata setelah melihat hal itu, dia keluar dari rumah dengan cepat berlari ke rumah seorang teman. Saya memberitahu dia apa yang sedang terjadi dan apa yang saya lihat di komputer, dan dia mengatakan satu-satunya hal yang dapat saya lakukan adalah menelpon polisi, katanya. Lalu dia menelpon 911. Ibu Peter sendiri akhirnya menyerahkannya menurut kesaksian persidangan dan catatan pengadilan. Pada bulan Januari, Peter mengatakan kepada juri bahwa dia tidak menyesali tindakan tersebut. Dan pada bulan Maret, dia mengatakan kepada hakim bahwa dia akan membunuh lagi, mengutip Sun Sentinel. Pengacara Avenue yang ditunjuk pengadilan memohon belas kasihan kepada hakim yang memiliki kekuatan untuk mengesampingkan keputusan juri. Dia berargumen bahwa peristiwa di masa kecil terdakwa membawanya ke jalan ini. Pengacara menunjukkan bahwa saudara perempuan kliennya telah dibunuh dan dia telah dilecehkan secara seksual oleh ayah tirinya. Namun hakim memutuskan hukuman mati itu tepat. Sebelum dijatuhi hukuman, ia mengirim surat yang menakutkan kepada hakim. Apapun yang Anda putuskan untuk saya lakukan, ingatlah bahwa Anda tidak akan pernah bisa menghentikan saya. Sudah menjadi tugas saya sebagai kulit putih untuk menyisihkan yang lemah dan pemalu dari keberadaan. Tulisnya dalam surat yang diterima hakim pada Maret tahun itu. Ini bukan yang pertama dan tidak akan menjadi yang terakhir, katanya tentang pembunuhan tahun 2010 itu. Peter dinyatakan bersalah pada bulan November atas 2 dakwaan pembunuhan tingkat pertama atas kematian Kevin Powell dan Steve Dwayne Adams. Dia dijatuhi hukuman mati atas pembunuhan dingin, diperhitungkan, dan direncanakan. Peter dinyatakan bersalah pada bulan November atas 2 dakwaan pembunuhan tingkat pertama atas kematian Kevin Powell dan Steve Dwayne Adams. Dia dijatuhi hukuman mati atas pembunuhan dingin, diperhitungkan, dan direncanakan.